Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua Panja dan teman-teman anggota Panja, Pak Dirjen beserta seluruh jajarannya. Dua hal pokok yang penting akan kita hasilkan nanti, yaitu satu, biaya turun, yang kedua, layanan naik. Dari dua itu kita coba kembangkan dari sisi penerbangan, akomodasi, konsumsi, dan transport lokal. Dari sisi penerbangan, mungkinkah Pak Dirjen bisa mencari alternatif maskapai lain selain Garuda dan Saudi? Saya tahu ini sulit, tetapi setahu saya pesawat charteran juga banyak yang bisa digunakan, terutama yang standarnya bisa dengan standar setara Garuda. Kemudian akomodasi. Dari segi layanan kami melihat perpindahan jemaah akibat delay pesawat. Jadi yang harusnya sudah keluar masih nongkrong di situ, itu kompensasinya siapa yang harus menanggung. Jangan sampai nanti hal seperti itu membuat jemaah kita terlantar, masuk viral lagi. Yang berikutnya mengenai konsumsi, seingat saya Menteri Perdagangan sudah membuat kesepakatan MOU dengan Menteri Perdagangan Saudi bahwa untuk rempah-rempah tidak lagi dikenakan pajak yang tinggi di sana. Nah, implementasi untuk tahun Haji 2024 ini kira-kira seperti apa? Apakah sudah bisa menu-menu lokal Indonesia sudah bisa disajikan kepada para jemaah nanti? Yang berikutnya transport lokal. Saya hanya ngambil khusus salawat saja. Dari laporan-laporan dari masyarakat, transport salawat ini banyak dinaiki oleh jemaah lain, negara-negara lain, sehingga orang Indonesianya justru malah tidak kebagian. Apakah tidak perlu menempatkan semacam petugas di tempat pemberangkatan saja, tidak usah ikut naik, bahwa ini hanya untuk selawat, jadi yang jemaah-jemaah lain bisa diturunkan dengan menunjukkan katakan ID atau gelang atau apa, sehingga mereka tidak, sekarang ini mereka yang kemarin mereka seenaknya saja masuk naik tanpa rasa bersalah dan lain sebagainya, mengakibatkan jemaah kita tertinggal terlantar. Kemudian Armusna, harapan kami transportasi yang terjadi kemarin itu bisa tidak terjadi lagi, karena itu saya setiap di Dapil selalu pertanyaannya itu saja. Kebetulan jemaahnya banyak orang dari Lombok Timur waktu itu, termasuk wagubnya juga waktu itu juga ikut keleleran juga. Nah, ini harapan saya supaya tidak terjadi lagi. Kemudian masih di Armusna, protesan jemaah kemarin, lokasi kita jauh, di Mina Jadid katanya. Pak Dirjen sempat janji bahwa kita akan mencari tempat yang lebih dekat lagi. Dengan catatan waktu itu harus lebih awal kita menyelesaikan administrasinya. Kira-kira begitu Pak Dirjen ya. Jadi harapan kami sudah menjanjikan kepada masyarakat, insya Allah diusahakan tempat yang lebih dekat dibandingkan dengan tempat-tempat yang lalu. Kemudian tadi juga teman-teman sudah banyak menyinggung kondisi kemah kita, dan yang paling penting sanitasinya, toiletnya. Sangat-sangat memprihatinkan. Dan ada gagasan-gagasan, tidak usah di kemah lah, kita tinggal di hotel-hotel transit ya di sekitar situ, atau jemaah-jemaah yang kebetulan lokasi hotelnya dekat situ, difasilitasi untuk pulang saja ke hotelnya daripada mereka ke kemah apabila kemahnya jauh. Yang terakhir, masalah petugas haji. Petugas ini kalau kemarin masih kita temui hanya sekedar nongkrong-nongkrong saja, dan tadi dicontohkan bahwa takut ngadepi orang sakit. Ya ada, saya temui juga yang seperti itu. Tapi walaupun sudah banyak yang memang melaksanakan tugas, tapi sebagian saya temui ada juga yang justru menghindari tugas-tugas itu. Ditanya tidak bisa menjawab, dan setelah kita tunjukkan identitas bahwa kita dari DPR, baru mereka kalang kabut nyari temannya untuk membantu menjawab, karena mereka sebagai petugas tidak tahu apa yang mereka akan kerjakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.